Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Nah, akhirnya Piala Eropa 2024 kali ini masuk ke babak 16 besar ya. Dua negara masuk ke babak 16 besar itu akan berumput di lapangan Jerman berikutnya, ada Swiss versus Italia. Pertandingan Swiss versus Italia ini akan berlangsung pada 29 Juni pukul 11 malam nanti. Langsung aja nih, kita ada narasumber kita, ada Bang Eko. Halo Bang Eko. Halo Des. Dan Bung Willy. Halo Bung Willy. Halo, halo. Nah, Bung Eko nih, kita mau tanya nih. Italia pasti. Bentar dulu, bentar. Oh belum. Italia Bang, kita harus. Oh sabar, siap. Bentar dulu nih, kita ini dulu bridging dulu. Oke, siap. Nah, itu Piala Eropa ini kan udah masuk 16 besar nih. Yeah. Banyak kejutan nggak atau udah di luar amburadul lah prediksinya dari awal gitu? Menurut saya, Mbak Desi, ini bandar judi bermain di sini. Judi offline apa judi online? Karena ini, nggak bagus ini. Buat kantong Bang Eko. Hasil semalam, Yeah. contohnya ya. Belanda dikalahin Austria. Yeah. Yang di atas kertas kan kita udah ulas. Yeah. Belanda unggul lah komposisi pemain. Tapi dia bisa kalah 2-3 ya. 2-3. Terus kemudian Prancis main 1-1. Ini yang mengubah persaingan gitu ya. Yeah. Itu hasil itu membuat Austria lolos sebagai juara grup. Ditemenin Prancis runner up. Nah, yang Belanda justru lolos peringkat 3 terbaik. Karena mau bagaimanapun nilainya udah 4 gitu. Jadi nggak mungkin tergeser. Jadi dari 6 grup, peringkat 3 terbaik yang diambil tuh cuma 4. Berdasarkan nilai selisih gol dan lain sebagainya gitu. Nah, kejutannya Austria itu kok bisa dia jadi puncak klasmen gitu. Itu Mantan pelatih MU soalnya. Waduh, mungkin ya ada pengaruhnya itu. Cuma itulah kejutannya. Kemudian yang di grup A kan yang lolos Jerman, Swiss gitu. Kemudian yang di grup B Spanyol, Italia. Kemarin Kroasia sayang ya nggak lolos. Yeah. Terus Inggris, Denmark, Slovenia, Austria sudah. Portugal yang pasti lolos. Di grup E nilainya masih semua sama ya. 3 semua. Jadi menarik gitu. Tapi kekalahan Belanda itu ya mengubah dan bikin seru sih. Cuma secara prediksi Austria unpredictable lah. Berarti yang kemarin itu ada kecurigaan gitu ya. Dan penyesalan kenapa saya memilih Belanda waktu itu. Ya, kalau Bung Willy sendiri gimana? Apakah udah sesuai dengan prediksi? Kayaknya Bung Willy ini kan kodamnya Kodamnya naga ya. gimana, apa udah sesuai belum Bung Willy? Ya, tadi udah disampaikan sama Mas Eko bahwa memang Austria ya memang mengejutkan karena sekali lagi bisa mengalahkan Oranye, timnas pusat kita 3-2 kan. Nah, ini suatu kejutan. Nah, mungkin Belanda memang masih bisa lolos tapi melalui peringkat ketiga. Dan itu bakal membuat Belanda ini semakin sulit di babak 16 besar karena akan bertemu lawan-lawan tangguh. Mungkin akan bertemu Inggris mungkin ya. Akan bertemu Inggris mungkin Belanda, dan ini menjadi partai yang paling menarik di 16 besar. Belanda bakal bertemu dengan Inggris. Dan lagi-lagi memang Piala Eropa ini kejutannya adalah gimana serunya tim-tim negara ini mencari peringkat 3 kan. Tadi Mas Eko sudah membahas bahwa Belanda memang sekarang di posisi klasemen peringkat 3 terbaik. Belanda memimpin nih, disusul oleh Slovakia, Slovenia, dan Hongaria. Dan Hongaria ini memang kalau nanti Republik Ceko bisa mendulang kemenangan, mungkin Hongaria bakal tergusur dan Ceko akan masuk. Dan ini memang menarik, memang pertandingan perebutan tempat ketiga terbaik ini, dan justru lebih seru pertandingan tempat tiga terbaik ini ketimbang babak kualifikasi grup-grup yang sebelumnya sudah bergulir. Oke, sedikit aja nih, kalau menurut Bung Willy apa kelemahan Belanda waktu melawan Austria kemarin? Ya, Belanda ini kan tidak punya striker yang tajam macam Ruud van Nistelrooy atau Robin van Persie seperti era-era zaman dahulu. Di sana ada memang masih ada Cody Gakpo atau Memphis Depay. Cuman Memphis Depay, Cody Gakpo ini lebih bermain lebar ya. Jadi mereka bukan target man, mereka bukan pendulang gol yang tajam seperti Van Nistelrooy atau Van Persie, dan ini memang jadi masalah tersendiri buat Belanda karena mereka tidak punya striker yang sekelas Nistelrooy. Sudah tidak ada regenerasi ya, berarti ya. Iya. Pindah ke Indonesia semua mungkin. Mungkin, sejadi. Indonesia juga kesulitan nyari striker di Belanda nih, makanya nggak punya striker. Oke, kalau gitu.
Nah, kalau misalnya kejutan nanti Swiss versus Italia, yakin nggak Swiss bisa melawan Italia seperti Austria bisa mengalahkan Belanda nantinya? Oh, yakin banget Swiss Yakin. melawan Italia. Kalau kita yakin lihat banget. dari periode sebelumnya kan 2020, Ya. Swiss pernah dibantai oleh Italia gitu. Ya. Apa keyakinan Bung Willy dari itu? Ya, Swiss ini memang menarik ya karena memang Swiss ini ditopang oleh pemain-pemain yang banyak naturalisasi imigran ya karena di sana ada Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, lalu ada Embolo dan sebagainya. Juga Swiss punya pelatih yang memang ya bisa dinilai ya lumayan lah. Murat Yakin ini kan lumayan kan mantan pemain juga pelatih yang bagus gitu kan. Dan di Swiss jangan lupa ada trio pemain Itali, Bologna, ada Ndoye, Abister dan Freuler. Ini memang bisa menjadi kunci buat Swiss untuk mengalahkan Italia karena mereka sudah tahu permainan Italia karena sudah terbiasa merumput di Serie A. Belum lagi ada Rodriguez yang main di Torino dan ini memang apa namanya mereka berempat ini tidak asing dengan permainan Italia yang memang mengandalkan serangan balik dengan back tangguhnya. Mungkin mereka nggak asing lagi lah. Dan ini menjadi kunci kekuatan Swiss untuk melawan Italia nanti. Nah, kalau Bung Eko sepakat nggak nih kalau naturalisasi Swiss ini seperti Indonesia akan bisa membawa Swiss menang di Piala Eropa ini melawan Italia? Enggak. Kenapa? Indonesia banyak pemain Belanda kalah sama Irak. Nah, Nah, kalau ini enggak, Swiss akan ditaklukkan Italia karena aromanya tuh balas dendam. Italia tuh gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin karena ada andil Swiss. Jadi di penyisihan atau kualifikasi zona Eropanya, Italia gagal ngalahin Swiss di 2 pertandingan, kan sistem kandang tandang ya. Harusnya kalau bisa ngalahin Swiss itu, Italia yang akan lolos sebagai juara grup. Tapi karena kalah, selisihnya poinnya jadi 2. Jadi Swiss peringkat pertama 18, Italia peringkat kedua 16. Nah, nggak langsung gugur memang Italia. Itu lanjut ke fase kedua. Yang parahnya bobroknya di fase kedua Italia di semifinal kalah 0-1 dari Makedonia Utara. Mainnya di Palermo di kandang. Itu yang bikin kekecewaan Italia juara bertahan Euro 2000. Kok bisa nggak lolos Piala Dunia 2022? Nah, itu ada andil Swiss di situ. Nah, kita pengen balas dendam. Italia nih, supporter Italia, penggemar, semua pengen berharap Swiss kali ini yang kita Balas dendam itu pembalasan. bakal mati-matian ya berarti Balas dendam tuh Italia nggak sini. bagus pas dalam Revenge, ini sepak bola. Jadi itu hal yang wajar gitu. Kita bakal tabrak itu Swiss. Apalagi kemarin secara meyakinkan gitu. Enggak sih, paling dramatis ya. Hasil seri 1-1 lawan Kroasia tuh. Golnya di menit 98. Matias Zaccagni ya. Itu bikin apa ya, atmosfer di ruang ganti tuh, kita mau ketinggalan sampai menit akhir pun akan bisa ngejar, Mbak Desi. Jadi berarti 1-1 lawan Kroasia itu cambukan buat Italia ya. Jadi memang PR-nya di lini depan yang belum cetak gol ya. Tapi buat apa, hasil pertandingan lawan Kroasia itu bikin semua anggota tim termotivasi. Apalagi Euro juara bertahan 2020 ya, ngalahin Inggris. Jadi sesuatu yang tanggung jawab moral lah buat mereka. Kalau sepengamatan Bung Eko sendiri, strategi apa yang disiapin Italia buat nanti melawan Swiss nanti? Apalagi kan ini musuh bebuyutan gitu kan dari setiap laga di sepak bola gitu. Jadi emang ini negara tetangga ya. Italia kan berbatasan sama Swiss, tetangga Jerman. masa gitu ya. Masa gitu. Jadi Ya, dan biasa lah kita sama tetangga biasa suka iya ya. Dan secara permainan, komposisi main, tadi Mas Willy udah jelasin, nggak ada rahasia gitu. Artinya pemain Swiss udah paham karakter pemain Italia karena memang banyak yang merumput di Italia. Trio Bologna tadi itu. Nah, kemudian strateginya adalah pertama mencari pengganti Riccardo Calafiori back tengah karena dia akan absen karena akumulasi kartu. Nah, itu kemungkinan pemain AS Roma tuh yang akan main Gianluca Mancini yang akan jadi pengganti. Nah,
Selebihnya rasanya akan sama, tapi poinnya adalah kayaknya Italia tuh harus ngepres dari lini serang. Scamacca tuh harus benar-benar gegen pressing ya kalau kata Jurgen Klopp itu. Penyerang tuh ya udah harus menteror pertahanan. Jangan sampai mereka build up-nya enak Swiss gitu. Dan itu yang akan difungsikan oleh Luciano Spalletti. Hidup Swiss! Hidup Swiss! Hidup Swiss! Hidup Swiss! Sangat tidak wajar kepercayaan diri Swiss ini. Nah, kalau Swiss sendiri, kira-kira apa gitu yang sudah dilihat dari peluang membobol Italia tuh? Atau tadi kan sudah dijelasin kartu kuning udah menjadi kewaspadaan di Italia. Kalau Swiss sendiri, apakah sudah ada pemain-pemain yang harus waspada juga? Ya, sebelum kita lebih jauh bahas Italia Swiss, tadi Mas Eko sempat singgung bahwa pertandingan Kroasia Italia memang menjadi evaluasi tersendiri buat anak-anak asuhan Spalletti kan. Ini ada statistik bahwa pertandingan Kroasia Italia itu Kroasia melakukan hanya 6 tembakan, sementara Italia 13. Lalu shot on goal-nya Kroasia 4, Italia 3. Sementara ball possession-nya 46% untuk Kroasia, 54% untuk Italia. Dan akurasi operannya 88% untuk Kroasia dan 85% Italia. Dan ini memang Italia memang sangat unggul ketika lawan Kroasia, cuman finishingnya memang yang kurang. Tadi Mas Eko sudah singgung soal striker-striker Italia macam Scamacca, Raspadori atau Retegui dan segala macam. Memang Italia tidak punya striker-striker tajam macam Christian Vieri atau Filippo Inzaghi atau Del Piero. Memang sekarang punya Federico Chiesa yang bisa menyisir ke sayap kanan sayap kiri pertahanan lawan. Tapi itu belum cukup buat Italia, dan terbukti di pertandingan Kroasia Italia memang Italia telat bikin gol ya. Menjelang injury time, menjelang pertandingan selesai baru mereka bikin gol, dan ini memang harus jadi catatan tersendiri buat anak-anak asuhan Spalletti bahwa Italia tidak bisa seperti lawan Kroasia ketika nanti melawan Swiss. Artinya Italia harus menyerang terus dari awal permainan, karena Swiss memang mengandalkan permainan fisik dan permainan kolektif di lapangan tengah dan depan. Dan ini memang harus menjadi catatan tersendiri buat Italia, dan mereka tidak boleh terlena. Walaupun baru awal pertandingan, mereka harus gas terus. Kalau tidak ya Swiss yang menang. Gitu. Nah, kalau misalnya Bung Eko tadi sepakat nggak dengan angka-angka yang dijabarkan oleh Bung Will ini emang bisa mempengaruhi penampilan Italia nantinya? Atau Italia kurang beruntung mungkin? Walaupun hebat, kurang beruntung kan biasanya ini. Iya. Sepak bola itu tidak ditentukan oleh statistik. Itu hanya dari satu laga ke laga lainnya yang mungkin berubah. Benar bahwa harus lebih efektif ya ketika menyelesaikan peluang. Tapi ada perubahan yang akan dilakukan Italia. Apalagi selama 31 tahun, Mbak Desi, Swiss tuh nggak pernah ngalahin Italia. Jadi kemenangan terakhir Swiss tuh 1 Mei 93, 1-0 lawan Mungkin Italia. sekarang jadi kemenangan perdana Swiss lawan Italia. Oh enggak, insya Allah enggak. Ini pra Piala Dunia 94, mungkin Mbak Desi belum lahir juga 94. Udah dong. Udah ya, baru tua setahun. saya. Jadi sangat lama kan berarti, udah 31 tahun. Terus ngapain aja selama ini, federasinya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah. Aduh. Ngapain aja Swiss selama ini? 31 tahun, kayak orde baru ya. Mungkin ini saatnya berganti orde kan, kita nggak tahu ya. Gak, statistiknya juga Swissnya cuma menang 8 kali, Italia menang 29 kali, imbang 24 kali. Dari situ aja superioritasnya timnas Italia kelihatan. Gitu, belum lagi stadion. Main di stadion Olimpiade Berlin kan, di Berlin. Nah, Italia juara Piala Dunia tuh tahun 2006 di sana. Ini cocokologi ya. Cocokologi. Jadi magisnya atau wah ini rumah gue nih kalau buat Italia itu yang akan bikin mereka tegar gitu. Meskipun ya memang Swiss tuh punya pemain-pemain yang lagi oke ya, lagi gacor ya. Kayak Granit Xhaka tuh baru juara di Leverkusen. Kemudian Jan Sommer juara Liga Italia bareng Inter Milan. Pemain backnya tuh siapa? Akanji, Manuel Akanji. City. Di Man City juara juga. Bakal nggak mudah gitu, tapi dengan cocokologi tadi, dengan ketebalan mental yang dimiliki timnas Italia, mereka bisa lah. Apalagi Italia menang 2020 lalu ya Piala Eropa. Ya,
status juara bertahan. Nah, Bung Willy gimana nih? Swiss itu sial nggak sih ketemu Itali karena Itali kan juara bertahan Piala Eropa gitu salah satunya. Ya sebenarnya Swiss nggak sial ya. Ini malah justru lawan yang tepat untuk Swiss kan. Untuk Swiss karena memang tradisi di Piala Eropa ini kan tidak ada Juara bertahan. negara atau juara bertahan yang mengulangi kecuali Spanyol 2008-2012 kan. Dan ini mungkin Italia akan sangat susah dengan materi-materi pemain yang seperti sekarang ini. Kalau dulu kita lihat di Spanyol ada Sergio Ramos, ada Xabi Alonso, ada Xavi Hernandez, Iniesta, David Silva. Itu memang pemainnya merata semua. Tetapi di Italia ini punya permasalahan tersendiri terutama di striker ya. Terutama di striker. Kalau back ya oke lah, Italia memang gudangnya back ya, gudangnya pemain bertahan. Italia strikernya baru juara Europa League. Nah, Scamacca, Tapi Atalanta tidak- itu. Tapi tidak tajam. Tidak Iya tajam. sih. Iya sih. Ya, tapi baru juara dia. Dan itu yang menjadi permasalahan Italia saat ini. Mereka tidak punya striker tajam macam Christian Vieri, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, dan lain-lain. sepakat nggak Italia kemarin menang lawan Spanyol itu keberuntungan atau seperti apa? Seri ya maksudnya? Seri Kalah. ya? Kalah. Kalah sama Italia. Spanyol seri lawan Kroasia. Lawan Kroasia, iya. Nah, itu gimana tuh? Ya, Italia memang harus belajar dari Spanyol juga ya, bahwa Spanyol memang saat ini tidak seperti Spanyol era-era Vicente del Bosque atau Luis Aragonés yang memang bermain tiki-taka, dan sekarang Spanyol bermainnya tiki-taka plus kalau menurut saya, tiki-taka plus. Dan Italia memang agak kewalahan kemarin ketika lawan Spanyol, walaupun memang Spanyol ini tidak begitu melulu main tiki-taka murni, dan terlihat Italia memang sangat kewalahan, terutama ketika serangan balik mereka agak kewalahan. Berarti dari sini aja udah bisa dibaca gitu menurut Iya, Bung iya, Willy. iya. Dari pertandingan melawan Spanyol gimana? Udah dibaca tuh. Kalau misalnya Italia tuh untuk Piala Eropa kali ini lumayan kewalahan ketika melawan Kroasia ataupun Spanyol gitu. Jadi seperti perjalanan hidup ya, ada waktunya belajar. Ya itu dari situ tim pelatih Italia tuh mengubah pendekatannya. Memang waktu lawan Italia tuh nggak agregat gitu dia. Spalletti tuh ngoreksi Jorginho, terus pemain-pemain lain gitu yang dianggap tidak menjalankan instruksinya. Makanya ketika kemarin bisa nahan imbang Kroasia yang itu berbuah tiket ke 16 besar, Spalletti itu marah-marah gitu ke para jurnalis Italia juga yang meragukan kemampuan timnya gitu. Marah-marah, mencak-mencak, segala umpatan semua dikeluarin gitu. Tapi jam 2 paginya dia telepon jurnalis yang dimarah-marahin itu minta maaf gitu. Tribun Roma ya maksudnya. Tribun Roma, benar. Ada kami perwakilan di sana. Bukan Tribun Vatikan. Jadi ya saking Spalletti tuh ya ini Evaluasi ya berarti evaluasinya, sosoknya ya. dia yakin dengan kemampuan ini kok bisa-bisanya jurnalis itu mengkritisin, tapi ya itu memang tugasnya jurnalis gitu. Nah mungkin suasananya aja ya saking euforia campur kesel juga karena ya ngapain sih susah-susah gitu, harus nunggu menit-menit terakhir gitu, padahal secara permainan pun nggak kelihatan jelek banget gitu loh, beda sama lawan Spanyol gitu, Badis. Kalau gitu optimis berarti nih kalau Italia bisa masuk perempat final. Optimis insya Allah, meskipun harus lewat babak penalti, nanti Donnarumma 3 kali save tuh di babak penalti kalau itu kejadian. Jadi memang Donnarumma ahlinya, Gigio Donnarumma nih ahlinya menggagalkan penalti lawan. Serem ya. Oke, kalau gitu kalau Bung Willy optimis nggak Swiss kali ini bisa mengalahkan Italia gitu? Swiss Di akan Eropa. melanjut ke babak berikutnya kalau dia bisa bermain seperti ketika lawan Jerman, dan itu memang penampilan yang menurut saya penampilan yang terbaik ya, karena memang Jerman sekarang Nyaris menang ya itu ya. nyaris menang. Jerman dia injury time juga tuh. Injury time juga, dan ini memang jadi keunggulan dari Swiss, dan itu harus dibuktikan ketika nanti lawan Italia. Dan memang Swiss memang memiliki peluang untuk mengalahkan Italia, walaupun memang Italia tidak begitu saja untuk menyerahkan kemenangan kepada Swiss gitu kan. Namun dengan catatan Italia memang tidak boleh bermain ketika seperti melawan Kroasia. Artinya dia menunggu dan tidak berinisiatif untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu, dan itu memang akibatnya sangat fatal. Akhirnya harus mencetak gol di injury time karena Italia memang terlalu bertahan, terlalu menunggu bola. Dan
kalau itu terjadi lagi ketahuan Swiss, bukan tidak mungkin Italia bakal kalah. Oke. Prediksinya berapa nih terakhir skor antara Swiss versus Italia nanti? Swiss 2-1. 2-1. 2-1. Embolo yang golin nanti nih. Oke. Super sub. Embolo tuh super sub nih. Embolo sama siapa satu lagi? Mungkin Freuler atau Ebisar mungkin bisa jadi. Kalau gitu Atau sepakat. Akanji juga bisa. Ya, sepakat nggak dengan Bung Willy? Enggak. 2-1 berapa? Enggak. Kalau saya 1-1. ini karena buat saya tuh kayak pertarungan kiper yang satu pengalaman, Jan Sommer, kiper timnas Swiss. Dia 35 tahun, kemudian baru aja nganter Inter juara juga. Iya. Terus Bayern Munchen juga dia pernah antar juara, Basel juga, jadi lengkap lah prestasinya. Kemudian di Italia misternya Gigio Donnarumma kan di bawah Mister, bareng PSG juga juara Liga Prancis nih musim ini 3 kali beruntun. Dan kemarin penaltinya Luka Modric ditepis meskipun beberapa detik gitu ya, beberapa detik, nggak sampai semenit ya. Iya. Pertahanan Italia itu kedodoran, kemudian bisa Luka Modric manfaatkan situasi scrimmage itu jadi gol gitu. Nah, dua kiper tangguh ini nih akan jadi penghalang buat lini serang masing-masing tim untuk bikin gol. Jadi kalau saya prediksinya 0-0 selama 90 menit. Berarti penalti Kemudian nih. 120 menit 1-1. Nah, penalti Italia menang 5-3. Berarti Itu. Bang Eko agak lebih pesimis ya? Enggak, itu kekuatan mental. Oh, iya, Jadi iya. tabah sampai akhir. Tambah sampai akhir ya, 5-3 untuk penalti ya. Oke, kalau Nanti gitu. tukeran merchandise kali antara Swiss sama Italia ya. Oh, iya, iya. Italia ngasih spaghetti, Swiss ngasih coklat. Iya, bisa kayak Tukeran gitu. merchandise nanti. Oke, kita saksikan nanti di Sabtu malam nanti pukul 11 malam. Jangan lupa saksikan Super Prediksi Piala Eropa 2024 berikutnya. Terima kasih.